Konser Natal, sebuah operet yang dipersembahkan oleh Minggu Ceria Betani Madiun. Cerita ini hanyalah karangan belaka, sebuah khayalan yang lahir dari sebuah perenungan akan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Hari ini telah tiba. Ya, hari yang telah dinanti-nantikan banyak orang. Hari yang telah dinubuatkan oleh banyak nabi-nabi. Hari lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu hari lahirnya Yesus. Loh, sedang apa mereka? Aku tak mengerti apa yang sedang malaikat-malaikat itu lakukan. Dan lihat, sedang apa mereka di sana? Oke, sekarang kita akan memulai acara latihan kita. Sebentar dong, gitarnya biar di-stem dulu. Nadanya belum sama, ya kan? Nah, sekarang sudah siap. Bagus, lihat aba-aba saya ya.
sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Setuju. Tapi siapa hati yang bersungguh-sungguh itu? Kita akan mengutus Gaby untuk menilik ke bumi. Kira-kira siapa yang akan mendengarkan konser kita ini? Oke, siap Gaby? Siap, laksanakan. Tunggu aku ya. Oke. Selamat jalan. Jangan lupa minta hikmat Tuhan ya. Dah Gaby. Dah. Dadah juga. Wah, malaikat-malaikat itu pun terus berlatih untuk mempersiapkan sebuah konser akbar. Konser besar, konser Natal yang pertama. Malaikat Gaby pun bersiap-siap untuk turun ke bumi dan mencari hati yang bersungguh-sungguh mengasihi Yesus. Karena hanya hati yang bersungguh-sungguh mengasihi Yesuslah yang akan terpilih untuk dijadikan penonton konser Natal pertama ini. Aku memang seorang raja yang luar biasa. Aku akan membunuh siapapun yang akan mengancam kedudukanku sebagai raja. Kami akan konser di depan istana yang megah. Wow, benarkah Tuhan? Tidak, Gaby. Aku tidak memandang muka, melainkan aku melihat hati. Lihat, hati Herodes sangat pecah. Kalau dia tahu Yesus, raja di atas segala raja itu lahir, dia pasti ingin membunuh bayi Yesus. Bahkan ia akan tidak segan-segan membunuh bayi-bayi di seluruh Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Lihatlah hati Herodes yang sangat iri, kejam, bengis, sombong, dan yang tidak kenal belas kasihan. Dia bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Jadi, bukan Herodes, dan bukan di istana konser kalian nanti. baiklah Tuhan, Engkau Maha Tahu apa yang akan terjadi nanti. Raja Herodes ternyata hatinya jahat.
dia tidak pantas mendengar dan menonton konser kami. Aku mau kemana lagi ya? Oh iya, aku ke imam-imam kepala dan ahli Taurat aja ah. Mereka orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan. Mereka mungkin senang kalau mendengar bahwa Mesias, Juru Selamat itu, yang sudah lama dinubuatkan nabi-nabi itu, kini telah lahir. Wow, kami akan konser di depan orang-orang yang sangat pandai kitab suci. Bayangkan. Nah, mereka inikah penonton konser kami, Tuhan? Gebi. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang melakukan kehendak-Ku, Gebi. Memang mereka rajin membaca kitab suci. Mereka tahu semua nubuatan nabi-nabi. Bahkan mereka hafal semua ayat-ayat itu. Tapi sayang sekali, Gebi, hati mereka telah dingin ketika mereka mendengar bahwa Mesias, Yesus Kristus, telah lahir. Mereka bisa memberitahu Raja Herodes bahwa Juru Selamat itu lahir di Betlehem. Tetapi mereka sendiri tidak datang ke Betlehem dan ikut menyembah Yesus. Mereka seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, Gebi. Mereka tahu akan firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Munafik? Muka nabi pikiran kotor. Jadi setelah tahu Yesus lahir, mereka hanya diam saja. Ya. Hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tidak. Mereka bukanlah orang-orang yang menonton konser kalian. Oh, baiklah Tuhan, Engkau Maha tahu apa yang akan terjadi. Yap, aku ada ide. Bagaimana kalau di sebuah ruang tamu pemilik penginapan, mungkin pemilik penginapan itu datang menyembah Yesus kalau tahu bahwa bayi yang baru dilahirkan di kandang itu adalah Mesias, Juru Selamat. Malaikat Gebi pun segera menuju ke penginapan. Tapi setibanya di pintu penginapan, ia mendengar sesuatu. Aneh, sudah hamil tua, katanya mau melahirkan. Iya, katanya datang dari jauh. Ya jelas sudah penuh toh tempat kita ini. Hayo siapa yang mau toh ya ditumpangin orang yang akan melahirkan. Tapi sebenarnya kasihan Pak kalau diberi tempat di kandang belakang itu. Ya wes ben toh Bu, wong mereka ya orang miskin kok. Kalau kita sediakan kamar kan sayang. Kamar kita bisa ditempatin orang yang lain yang sanggup bayar mahal loh. Lagian, Bune apa yang mau repot-repot ngurusin orang melahirkan, ha? Sudah syukur kita mau ngasih tempat walaupun cuma kandang. Iya ya.
Pak Ne, bayinya sudah lahir. Kita tengokin yuk. Walah bune, nggak usah lah. Kita banyak kerjaan lain. Kita juga nggak kenal mereka kok. Tamu-tamu lainnya tuh loh Bune, yang perlu kita layani. Cepat, bikinkan kopi buat mereka. Apa teh gitu? Baik Pak Ne. Iya ya, ngapain musingin orang melahirkan? Bikin teh dulu ah. Oh, ternyata hati mereka egois, tidak berbelas kasihan terhadap orang miskin, tidak mau menolong sesama. Sayang, mereka belum tahu kalau yang baru lahir itu Yesus, Raja di atas segala raja. Coba kalau mereka tahu, mungkin hati mereka jadi berubah. Tidak, Gaby. Bukan di penginapan ini kalian akan menggelar konser. Aku sudah menyediakan penonton untuk konser Natal yang pertama ini. Benarkah Tuhan? Oh Tuhan, kalau bukan di istana raja, bukan di hadapan para ahli Taurat, dan juga bukan di penginapan ini, di mana kami akan memberitakan kelahiran Yesus? Pergilah ke sebuah padang di sekitar Bethlehem ini. Padang? Jadi konser kami tidak di ruangan. Kami akan konser di outdoor, di udara terbuka. Wow, ide yang cemerlang sekali Tuhan. Konser di sebuah padang ini pasti luar biasa. Siapa yang Tuhan undang untuk menyaksikan konser ini? Pergilah ke sana, dan kau akan melihat. Ke sebuah padang. Wow, konser yang hebat tentunya. Ya, lihatlah malaikat Gaby segera ke sana. Siapa ya yang menonton konser ini? Apa-apaan kalian ini? Kami kan yang datang duluan ke sini. Domba-domba kami mau di padang ini malam ini. Siapa bilang kami belakangan datang? Dari kemarin-kemarin juga, ini adalah wilayah kami. Kami sudah bertahun-tahun mengembalakan di sini. Apa mau kalian? Merebut wilayah kami? Hah? Sudah, jangan ribut. Kami di sebelah kanan dan kalian di sebelah kiri. Tidak, kami yang kanan dan kalian yang kiri. Ah, sudahlah. Pingsut aja. Nah, kami menang. Jadi aku milih duluan. Aku yang kanan, kalian yang kiri. Mau menang sendiri. Egois. Maksud Tuhan, kami akan konser di depan gembala-gembala yang egois ini. Memang mereka egois, tetapi aku sudah melihat hati mereka. Setelah mendengar konser Natal yang pertama, mereka akan bertobat. Mereka akan berubah. Mereka yang tadinya bermusuhan, tidak mau saling bicara satu dengan yang lain, mereka akan berubah. Mereka akan berbicara satu dengan yang lain. Mereka akan berdamai. Mereka akan segera pergi menyembah Yesus. Lalu, domba-domba sebanyak ini? Itulah salah satu bukti pertobatan mereka.
Mereka tidak egois lagi. Mereka rela tinggalkan domba-domba itu di sini, dan mereka akan segera mencari bayi Yesus dan menyembahnya. Wow, hati yang mau bertobat. Keren, keren abis. Tapi, apa gembala-gembala ini suka musik, Tuhan? Ya jelas dong. Mereka biasa memainkan suling atau kecapi saat mengembalakan domba. Bahkan kamu lihat nanti, sepanjang jalan sepulang dari menyembah Yesus, mereka akan menyanyi-nyanyi dan menari, bersuka cita. Bahkan mereka akan bersaksi dan bercerita kepada semua orang yang mereka jumpai bahwa mereka baru saja menerima berita sukacita tentang kelahiran Yesus dan menonton konser kalian. Oh, sungguh senang hatiku. Baiklah Tuhan, aku akan beritahu teman-teman lainnya. Ya. Sudah datang. Iya, dia sudah sampai. Jadi kita konser di istana ya? Di depan raja-raja ya? Tidak, Raja Herodes kejam. Atau di hadapan para imam-imam kepala ya? Iya, atau di depan ahli-ahli Taurat ya? Iya, mereka kan udah lama menanti-nantikan penggenapan nubuatan nabi-nabi. Ya, benar. Tidak, mereka munafik, tidak mau menyembah Tuhan. Bukan. Kita akan konser di tempat penginapan yang menyediakan kandang untuk Yesus lahir. Mereka biar tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Tidak juga, mereka egois, hanya mementingkan diri sendiri. Semua tebakan kalian salah. Kita akan konser di Padang. Wow, keren. Kita konser di udara terbuka. Iya, keren. Siapa penontonnya? Para gembala yang sedang menjaga domba. Hah? Gembala? Ya, Tuhan sudah memilihkan buat kita penonton yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mau bertobat, mau menyembah Yesus, memuji Tuhan, dan mau bersaksi dan bercerita tentang Yesus. Meskipun mereka bau. Meskipun mereka sudah beberapa hari tidak mandi.
Segera sesudah melihat konser itu, gembala-gembala itu berbicara satu kepada yang lain. Yuk, kita pergi ke Bethlehem. Iya, kita harus segera ke sana. Wah, luar biasa ya firman Tuhan yang disampaikan lewat malaikat-malaikat tadi. Ayo, cepat sedikit. Iya ya, sebenarnya aku tadi agak mengantuk. Tapi sekarang ngantukku hilang. Wow, konsernya malaikat-malaikat tadi hebat sekali. Iya, aku belum pernah mendengar musik seindah itu. Hebat ya. Seorang bayi lahir dibaringkan sebuah palungan, dibungkus lampin. Wow, dia itu juru selamat yang lahir di kota Daud. Amin.